3 dari Prodi Teknik Industri Angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Gracia Nurmaliuk dengan NIM 2124-1018 dari Prodi Teknik Logistik. Perkenalkan, saya Erika Gulgita Galung dengan NIM 1424108 dari Prodi Rekayasa Keselamatan. Perkenalkan, saya Rasti Amanda Araki dengan NIM 1824168 dari Prodi Rekayasa Keselamatan Angkatan 2024. Perkenalkan, saya Rizky Dutadi Ramadan dengan NIM 1224105 dari Prodi Teknik Industri Angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Stefan Dwi Karunia dengan NIM 1224183 dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Hendrik Granata dengan NIM 1224131 dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2024. Berikut adalah soal dari proyek investasi nomor 3 yang kelompok kami dapatkan. Pertanyaan dari soal tersebut yaitu pertama, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap pada 5% dan dibungakan secara terus-menerus atau kontinu selama 5 tahun ke depan, investasi manakah yang lebih baik selama periode waktu ini? Yang kedua, bagaimana strategi bagi investasi yang tidak lebih baik agar bisa mengalahkan investasi yang lebih baik? Jelaskan beberapa kemungkinan yang mungkin. Soal yang ketiga, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap sama seperti soal pada nomor 1, namun untuk jangka waktu yang tidak terbatas, investasi manakah yang lebih baik? Berikut adalah penjelasannya. Halo teman-teman, di proyek kali ini kita akan membandingkan dua pilihan investasi menggunakan konsep nilai sekarang atau present value. Kita akan hitung dan analisis keuntungan bersihnya, lalu simpulkan mana yang lebih menguntungkan. Berikut merupakan rumus dari konsep present value, di mana present value adalah cara untuk menghitung berapa nilai uang masa depan jika kita bawa ke hari ini. Kita pakai rumus integral ini, di mana FT adalah pendapatan investasi tiap tahunnya, dengan R adalah suku bunga per tahun, dan T adalah lamanya investasi. Faktor E pangkat min RT adalah untuk mendiskon nilai uang masa depan. Berikut dua pilihan investasi. Yang pertama, biaya awalnya. Awalnya itu sebesar 1.000 US dollar. Kemudian yang kedua, ada pendapatan tahunan. Yang pendapatan tahun ini rumusnya itu ada F1 P sama dengan 3.000 kali E pangkat, itu pangkatnya 0,03. Oke, sekian. Tadi kan investasi satu nih. Selanjutnya ada investasi yang kedua, yang dimana biaya awalnya itu adalah 4.000 US dollar. Biaya 4.000. Kemudian pendapatan tahunannya atau F2T-nya yaitu 4.000. Bunganya atau R sama dengan 5% atau 0,05. Kita akan saling hitung nilai sekarang untuk jangka waktu selama 5 tahun ke depan. Berikut kita hitung nilai sekarang dari investasi 1. F1T sama dengan 3.000 dikali E pangkat 0,03T. Maka PV1 sama dengan integral 5 sampai 0 3.000 dikali E pangkat 0,03T dikali E pangkat min 0,05T dt. Integral dari E pangkat min 0,02T adalah 1 per 0,02 dikali 1 min E pangkat min 0,02 kali 5. Setelah itu kita hitung
E pangkat min 0,1 sama dengan 0,9048. Jadi PV1 sama dengan 3000 dikali 50 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,9048 sama dengan 3000 dikali 50 dikali 0,0952 dan hasilnya dari PV1 adalah $14.280. Oke, yang selanjutnya ada investasi yang kedua. Sekarang kita hitung nilai dari investasi 2. Yang pertama F2T sama dengan 4.000, maka PV2 integral 5 sama dengan integral 5 4.000 E kuadrat min 0,05T dalam kurung dt sama dengan 4.000 dalam kurung 1 per 0,05 di luar kurung ada 1 min E min 0,05 kali 5. Terus yang E kuadrat min 0,25 sama dengan 0,7788. Jadi PV2 nya 4000 dikali 20 dikali 1 min 0,7788 sama dengan 4000 dikali 20 dikali 0,2212. Hasilnya PV2 adalah $17.696. Jadi kita kurangi biaya awal masing-masing investasi. Investasi 1 dikurangi dengan investasi 2 dikurangi jadi untuk jangka waktu 5 tahun dan bunga 5%, investasi 2 lebih menguntungkan daripada investasi 1. Bagaimana investasi saat ini bisa lebih baik? Yang pertama, waktu investasinya diperpanjang. Kedua, suhu bunga turun. Yang ketiga, atau biaya awal investasi 1 lebih rendah. Hal-hal 3 inilah yang membuat investasi 1 bisa jadi pilihan yang lebih baik. Sekarang, bagaimana kalau investasi dilakukan untuk waktu tak terbatas? Maka PV1 sama dengan 3.000 per 0,02 sama dengan $150.000 dan PV2 sama dengan 40.000 per 0,05 sama dengan $80.000. Dalam jangka sangat panjang, investasi 1 jauh lebih unggul karena pendapatannya terus bertambah. Kesimpulannya, yang pertama, untuk jangka pendek 5 tahun dan bunga 5%, investasi 2 lebih menguntungkan. Yang kedua, dengan strategi tertentu, investasi 1 bisa menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, dalam jangka panjang tak terbatas, investasi 1 jauh lebih unggul. Matematika bukan hanyalah angka, tapi alat untuk mengambil keputusan bijak. Sekian dari kami. Terima kasih.